What's up yo? Kembali lagi di Hukum Rimba Official. Kali ini saya menjelaskan tentang perbedaan bisa dan racun atau hewan berbisa dan beracun. Kali ini kita mulai dari yang mana nih? Oh iya, fakta-fakta tentang berbisa dan beracun. Jadi sebenarnya bisa dan racun itu berbeda ya. Ada hewan yang berbisa dan ada hewan yang beracun. Nah, untuk hewan yang beracun sendiri itu adalah hewan yang melukai atau cara mereka bertahan dari mangsanya itu dengan mengeluarkan racun. Nah, untuk racun itu sendiri efeknya dia itu tidak menyuntikkan terlebih dahulu, jadi bisa langsung mengenai kulit atau mengiritasi kulit ke dalam pori-pori, tidak harus ada luka terlebih dahulu. Nah, untuk itu sendiri, saya ada contoh hewan yang beracun. Oke, bisa dilihat ini. Nah, ini adalah mungkin agak penerangan kali ya. Nah, ini ada kita punya kodok. Jadi kodok ini bisa dikatakan beracun. Kenapa? Karena dia ini memiliki racun di punggungnya ya. Nah, ini nih. Ini itu adalah racun mereka, cara bertahan mereka agar terhindar dari mangsanya. Jadi ketika dia terancam, dia akan mengeluarkan racun untuk bertahan ya, bertahan dari mangsanya sendiri. Nah, ini untuk hewan kodok. Jadi kodok ini dia itu beracun. Dan untuk efek racun sendiri, dia tidak bisa melukai mangsanya itu hanya dengan cara mengeluarkan racun tersebut mengenai kulit ataupun bisa misalkan termakan ya. Nah, efeknya sendiri akan bisa menyebar tanpa harus ada luka terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ada lagi nih hewan yang berbisa. Nah, jadi hewan berbisa itu adalah hewan yang harus menyuntikkan terlebih dahulu bisanya. Mau itu kalajengking, mau itu ular, atau yang lainnya juga, lebah bisa. Nah, itu sendiri salah satu contoh hewannya adalah ini nih, kalajengking ya, atau bisa disebut Asian Forest Scorpion. Nah, kita punya kalajengking. Nah, jadi kalajengking ini cara dia bertahan adalah menyuntikkan bisanya. Nah, terdapat di bagian ekor. Nah, ini tuh fungsinya sendiri, dia menyimpan bisa ya atau venomous di dalam ekornya, dan cara bertahannya itu adalah dengan menyuntikkan si ini nih. Nah, ini buat melukai musuhnya atau cara bertahan mereka dengan menyuntikkan ini. Nah, ini adalah hewan yang bisa disebut kategori berbisa ya. Nah, ini kalajengking atau Asian Forest Scorpion. Cara bertahan yang kedua sendiri itu adalah dengan cara mencapit musuhnya dengan kedua tangan di depan. Ini cukup kuat. Ini cukup kuat sekali buat mencapit mangsanya. Nah, lihat ya, ketika kita ganggu dia langsung menyerang dan bertahan. Nah, lihat ekornya semakin mendekat kepada ini, kan kita ini mengganggunya dengan cara memprovokasinya ya. Jadi dia merasa terancam. Nah, lalu dia menyuntikkan ekornya. Si ekornya ini akan secara otomatis mencari, atau bukan mencari ya, lebih ke mengikuti di mana arah yang merasa terganggu tersebut, ancaman tersebut. Nah, kita coba di sebelah kiri, dia akan menyuntikkan ke sebelah kiri, dan kita akan coba ke sebelah kanan. Nah, mereka akan terus mengikuti kita. Nah, ini cara bertahannya ya. Nah, ini dia cara bertahannya. Dia tuh mulai mencapit. Ini cara bertahan kedua mereka. Jadi ya perbedaan antara hewan berbisa dan racun. Sekarang kita ada nih hewan yang paling istimewa. Dia ini memiliki bisa dan racun.
kita udah siapin alat safety buat megang ular ini, karena hewan ini tuh sebenarnya bingung, kita pegang dia memiliki bisa, dan kita tidak memegang pun dia udah punya racun. Jadi ada keduanya lah, antara bisa dan racun. Nah ini dia, ini yang sering orang lain sepelekan ya, ular picung. Susah tuh. Nah, ini dia ular picung. Jadi dia ini memiliki racun, dan racunan ini terletak di bagian lehernya ya. Mungkin nanti saya kirim foto ketika mereka mengeluarkan racun di lehernya. Dan dia juga memiliki bisa, dan bisanya juga cukup sangat berbahaya ya untuk bisa picung sendiri. Hanya saja tidak ada yang masih belum kontroversi nih ular untuk bisanya sendiri, karena pertama dia adalah ular bertaring belakang, dan katanya ular ini ada ular kolibrid yang satu-satunya berbisa ya. Nggak tahu ada jenis lain, yang pasti ada ular kolibrid yang berbisa tinggi. Nah itu, jadi bisa dilihat ini lehernya, dia mempunyai leher ciri-ciri berwarna kepalanya hijau, lalu disambung lagi dengan warna kuning, dan sambung lagi warna merah. Nah, merah kuning jauh ini untuk ukuran baby, dan dia bisa lebih besar lagi, dan untuk yang lebih besar warnanya juga lebih terang ya. Untuk giginya ini gigi belakang, taring belakang, atau bisa disebut dengan Opistoglypha. Nama latin ular ini tersebut adalah Rhodopsis subiniatus, atau sering disebut ular picung. Nah, racunnya itu terletak di leher. Biasanya dia akan mengeluarkan racun ketika dia merasa terancam. Jadi ular ini tuh ular yang memiliki dua cara bertahan, yaitu berbisa dan racun ya. Dan masih kontroversi juga racunnya, karena racunnya ada yang bisa disebut katanya venom juga katanya, dan masih kontroversi sih sebenarnya ini. Tapi yang jelas ini beracun dan berbisa. Nah. Oke. Jadi kesimpulannya sendiri, perbedaan bisa dan racun itu adalah yang pertama, berbisa atau venomous, dia itu harus menyuntikkan terlebih dahulu bisanya ke hewan tersebut atau ke mangsanya, atau cara mereka bertahan. Nah, untuk beracun sendiri atau poison itu adalah cara bertahan mereka dengan mengeluarkan kelenjar dari, kalau dari punggung ya, atau mungkin bisa jamur misal yang beracun, dia harus dikonsumsi terlebih dahulu dan akan terkontaminasi ke tubuh kita. Nah, untuk perbedaan bisa dan racun adalah itu ya. Jadi pertama, hewan berbisa harus menyuntikkan terlebih dahulu, dan untuk yang beracun, mereka itu bisa mengiritasi kulit tanpa ada luka ataupun seperti luka yang serius seperti lecet. Tidak harus seperti itu, jadi langsung bisa mengiritasi. Nggak seperti racun. Kalau racun itu harus disuntikan terlebih dahulu, seperti kalajengking dan ular ya. Cukup sekian mungkin dari Hukum Rimba Official kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hukum Rimba Official.